Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Baik, untuk pembelahan sel sendiri itu ada 3. Itu yang pertama ada mitosis, kemudian yang kedua ada mitosis, dan yang terakhir yang ketiga itu ada meiosis. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Fikri Rahman. Saya dari pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, oke, langsung saja masuk ke materi ya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah bisa melihat gambarnya. Nah, di sini ada 2 gambar ya dari yang saya paparkan di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya dan bisa seenggaknya udah menangkap lah. Dari mungkin kalau di sini ada manusia itu mulai dari bayi, terus ada anak-anak, remaja dan dewasa. Nah, kemudian kalau dari tumbuhan sendiri itu dari bibit ya, dari bibit terus menjadi pohon yang dewasa. Nah, itu salah satu pembelahan sel ya. Nah, dari teman-teman seenggaknya juga udah mengerti dari gambaran yang saya paparkan di sini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini untuk tujuannya sendiri di pembelahan sel, dan saya membuat video ini yaitu bertujuan untuk mempelajari materi ini, diharapkan kalian mengetahui dan memahami proses yang terjadi pada pembelahan sel dan mengetahui perwujudan dalam kehidupan. Nah, jadi dari teman-teman ketika sudah melihat video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat memahami dan mengetahui proses yang terjadi pada pembelahan sel. Baik, nah di sini ada pertanyaan, apa itu pembelahan sel? Oke, langsung saja ya. Nah, pembelahan sel sendiri di sini definisinya ialah pembelahan sel suatu peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi 2 atau lebih menjadi sel baru. Nah, jadi di sini untuk pembelahan sel namanya juga membelah kan. Nah, otomatis dari sel induk akan memiliki keturunan atau anakan. Nah, menjadi 2 sel atau lebih menjadi sel baru. Jadi di sini ketika sudah membelah, kemudian sel tersebut akan menjadi sel baru. Nah, kemudian pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Kemudian sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun demikian, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler sangat berbeda. Meski intinya sama, yaitu perbanyak sel. Pertumbuhan sel yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Nah, kemudian mengapa sel perlu membelah? Nah, jadi perlu dipahami ya untuk kawan-kawan sekalian di sini mengapa sel perlu membelah. Nah, di sini yang ada 3 ya. Nah, yang pertama itu sebagai pertumbuhan. Nah, kenapa sih sebagai pertumbuhan? Nah, di sini yaitu bertujuan untuk makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Nah, jadi ketika makhluk hidup itu bertumbuh, tadi yang dari gambar yang pertama itu kan ada gambar manusia dari bayi sampai dewasa. Nah, itu karena sel-selnya itu bertambah banyak. Jadi terkait makhluk hidup yang dari kecil semakin dewasa, baik itu manusia maupun tumbuhan, itu karena sel-selnya membelah dan bertambah menjadi banyak. Nah, kemudian yang kedua sebagai perbaikan. Nah, di sini ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang terluka akan menutup seperti semula. Nah, jadi kalau teman-teman di sini pasti di sini teman-teman juga pernah mengalami adanya luka juga. Nah, kemudian luka tersebut pasti otomatis akan menutup. Nah, itu kenapa? Ya karena ada pembelahan sel. Jadi di pembelahan sel ini sebagai perbaikan atau menutupi luka yang atau membuat jarum baru. Nah, kemudian yang ketiga sebagai reproduksi atau perkembangan biakan.
salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur, dan lain-lain. Nah, jadi yang terakhir di sini untuk pembelahan sel ya sama ya. Di sini sebagai reproduksi dan perkembangbiakan. Jadi dalam reproduksi itu berpengaruh juga. Nah, untuk pembelahan sel ini terlibat juga dalam reproduksi dan perkembangbiakan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pembelahan sel. Nah, di sini ada 3 ya. Tadi yang sempat saya sampaikan di sini jenis-jenis pembelahan sel, yaitu yang pertama ada mitosis. Nanti saya akan membahas satu-satu. Jadi di sini yang pertama itu ada amitosis. Nah, jadi amitosis ini ialah pada proses pembelahan secara langsung. Jadi untuk amitosis, untuk pembelahannya ini secara langsung tanpa ada fase-fase atau proses. Nah, kemudian untuk pembelahan amitosis ini tidak terjadi fase-fase pembelahan. Tadi memang ya beda dengan mitosis. Nah, nanti akan dibahas juga ya mitosis dan meiosis. Jadi untuk amitosis ini tidak ada fase-fase pembelahan, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi 2 anakan. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan pembelahan amitosis. Ya, ini yang sedang saya jelaskan untuk kali ini, amitosis. Nah, pembelahan secara langsung ini dapat terjadi pada bakteri maupun berbagai organisme uniseluler lainnya. Nah, jadi di sini contohnya sebagai gambar di bawah ini ada amoeba ya. Nah, di sini prosesnya itu secara amitosis untuk amoeba. Nah, kemudian yang kedua ada pembelahan sel mitosis. Nah, jadi teman-teman juga perlu pahami juga sebenarnya untuk pembelahan amitosis dan mitosis ini cukup berbeda ya. Jadi sebenarnya untuk mitosis ini lebih ribet karena di sini melalui fase-fase atau proses yang untuk membelahnya itu ada prosesnya. Nah, di sini dari definisinya ialah pembelahan mitosis ialah proses pembelahan dari satu sel menjadi 2 anak sel yang identik. Nah, jadi di sini bedanya juga ada pada fasenya ya. Nah, kebetulan di fase mitosis ini atau pembelahan mitosis ini ada 4 fase atau pembelahan. Nah, itu yang pertama ada profase. Nah, jadi pada profase ini membran inti itu pecah. 2 kromosom yang telah memadat pada tahapan profase mulai bergerak dan terikat pada benang spindle tepat di tengah sel. Nah, jadi untuk fase di awal ini yaitu profase, seperti gambar yang ada di samping itu, bahwasannya untuk tahapan ini profase mulai bergerak dan terikat pada benang spindle. Nah, mungkin di sini saya akan menunjukkan di sini ada benang spindlenya dan mulai bergerak di tepat tengah. Nah, kemudian yang kedua ada fase yaitu metafase. Nah, di sini fase saat kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, di sini pada metafase ini benang-benang spindle akan masuk di tengah-tengah kromosom. Nah, jadi gambarnya yang kedua ini ya. Nah, kemudian fase yang ketiga itu ada anafase. Nah, anafase ini kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, pada gambar yang ketiga ini ada proses anafase ya. Bisa dilihat sama teman-teman bahwasannya untuk benang spindle ini menarik ya dari masing-masing kutub yang berlawanan. Nah, kemudian yang terakhir ada fase telofase. Nah, fase ini ialah membran inti mulai kembali bergabung, lalu terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Nah, jadi untuk fase telofase pada pembelahan mitosis ini
membran inti akan mulai kembali dan bergabung, lalu akan membentuk dua sel anakan, seperti gambar yang ini ya, yang terakhir ini. Baik, selanjutnya pembelahan meiosis. Nah, untuk pembelahan meiosis ini, untuk secara definisinya meiosis sebenarnya sama, cuman hanya membedakan bahwasanya untuk meiosis dan mitosis itu ialah kalau meiosis itu terjadi pada organ kelamin. Nah, pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Nah, jadi untuk pembelahan meiosis ini, nanti hasil anakannya itu, yaitu kromosom itu setengah dari sel induk, berbeda dengan pembelahan mitosis tadi. Pembelahan mitosis tadi itu untuk jumlah kromosomnya itu sama dengan sel induk. Akan tetapi pada sel atau pembelahan meiosis ini berbeda, yaitu setengah dari sel induk. Nah, kemudian pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom. Nah, tadi sudah dijelaskan juga yang soal mitosis ya. Untuk mitosis tadi itu hasilnya ialah 2 anakan, dan kemudian yang meiosis menghasilkan 4 anakan. Nah, kemudian yang berbedanya lagi dari mitosis itu kromosomnya persis atau sama dengan induknya, dan untuk meiosis itu setengah dari sel induk. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.